Kalau orang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Anda muslim, Anda selalu ikrarkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Memang Anda harus mengenal Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin bisa Anda mengenal Allah tanpa mengenal Rasulullah SAW. Diutusnya beliau kepada kita semua ini adalah sebuah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Karena beliau menyampaikan kepada kita sehingga kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita jadi tahu mana yang dibolehkan, yang halal, mana yang tidak boleh dibolehkan, mana haram, mana yang diperintahkan, wajib dan sunnah, mana yang dilarang, haram dan makruh. Makanya kita selalu mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Karena pengucapan salawat ini ya, adalah tanda terima kasih kita kepada beliau SAW. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bertemu di hari Senin di siang hari pukul 13.00 kurang lebih sampai 14.00 kita membahas tema umum, dan di kesempatan ini kita akan bahas makna potongan syahadat yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Saudaraku seiman, banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami tentang pentingnya potongan syahadat ini. Untuk syahadat yang pertama sangat berhubungan sekali dengan syahadat yang kedua. Saya berikan gambaran umumnya dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa yang menurunkan hujan dari langit, menggantikan siang dan malam. Tidak ada tempat bergantung, memohon. Kalau kita sedang sehat dan punya nikmat yang menciptakan kita, yang menciptakan nikmat itu, dan juga yang bisa mempertahankan kecuali Allah. Dan kalau kita sedang ada masalah, musibah, penyakit, cobaan, tidak ada yang menciptakan kita, yang menciptakan cobaan tersebut, dan juga yang bisa mengeluarkan kita dari permasalahan itu kecuali Allah. Semua yang terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita, di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kata kuncinya la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit dan di bumi kecuali Allah. Itu makna kalimat syahadat. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala masih merahasiakan kepada kita tentang wujudnya yang mulia. Namun kita bisa rasakan keberadaannya. Banyak bukti-bukti tentang keberadaannya. Di antara bukti keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ciptaannya ada di sekitar kita. Bagaimana bisa ruangan ini tiba-tiba ada lampu tanpa, atau di ruangan yang Anda sekarang sedang mengikuti ceramah kita ini, tanpa ada yang membuatnya, mengatur aliran listriknya, menyalakan, ya, menekan tombol listriknya, switch on-nya. Bagaimana bisa itu kita yakini sementara kita tidak tersentuh kalau perubahan dan pergantian pagi dan malam hari ini ada yang mengaturnya? Bagaimana bisa kita merasa heran pada saat tiba-tiba air di kamar mandi kita menyala tanpa ada yang menyalakannya? Pasti kita akan bingung, menjadi sebuah polemik, menjadi sebuah bahan pembicaraan yang sangat luar biasa. Karena tidak masuk akal kita, air tiba-tiba bisa nyala, kecuali dia rusak, ada yang bocor. Kita tidak bicara itu, normal. Orang heran luar biasa. Bagaimana Anda tidak heran dan tidak kagum melihat air hujan turun dengan kadarnya? Di sini gerimis, di sana hujan deras, di sana sampai melimpah sampai banjir. Apakah tidak ada yang mengaturnya? Begitu juga dengan diri kita sendiri, manusia, hewan-hewan, semua ini. Populasi-populasi yang sangat besar, manusia terus-menerus tiap hari lahir, juga ada yang meninggal dunia. Hewan-hewan juga begitu, miliaran jumlahnya. Semut, semua jenis serangga, hewan lebih besar sedikit, kelinci, ya, kancil dan seterusnya lebih besar sedikit, kambing, ya, rusa dan seterusnya lebih besar lagi sedikit, sapi, kerbau dan seterusnya lebih besar sedikit lagi, gajah, jerapah, semua dan banyak jenis-jenis yang lain. Di lautan jutaan, miliaran hewan-hewan di sana jumlahnya. Apakah ini begitu saja ada tanpa dia mengurus dan menciptakan, mengawasinya, terus mengatur populasinya? Terlalu
Banyak sekali bukti-bukti tentang keberadaan Allah SWT di sekitar kita, bahkan di diri kita sendiri. Kita manusia bahkan cuma bisa menikmati tubuh kita ini. Banyak hal yang kita bisa rasakan dalam keseharian seperti lapar misalnya. Umumnya manusia, oh lapar, makan. Tapi dia tidak berpikir lebih jauh daripada itu. Siapa yang menciptakan saya? Dari mana saya asalnya? Siapa yang membuat sistem lapar itu ada? Bahwasanya tubuh sedang membutuhkan nutrisi. Dan siapa yang memberikan sinyal, oh sudah kenyang, cukup, kita tidak mau makan lagi. Siapa yang mengatur ini? Kalau Anda sendiri yang mengatur, tentu Anda bisa saja makan sepuasnya, tidak perlu ada kenyang. Dan tidak lapar juga tidak perlu Anda datangkan. Tapi bukan itu, ada sistem. Mata kita melihat, tidak bisa dialihfungsikan untuk mendengar. Telinga mendengar, tidak bisa dialihfungsikan untuk melihat. Ya, kemudian mulut untuk mengucap, tidak bisa dialihfungsikan untuk menghirup misalnya. Hidung untuk menghirup, mencium bau. Ya, tidak bisa dialihfungsikan untuk makan misalnya. Tangan menjamah, kaki melangkah. Semua punya anggota tubuh ini punya fungsi masing-masing. Kalau tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengawasi itu semua. Lalu dari mana semua ini? Dan sekian banyak bukti-buktinya. Itu salah satu bukti. Salah satu bukti yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus utusannya dari kalangan manusia, dari diri kita sendiri, supaya mudah untuk kita ikutin. Rasulullah Muhammad SAW yang akan kita bahas insya Allah, orang seperti kita, melalui rahim, lahir melalui rahim seorang ibu, ibunya pun hamil normal, juga sebelumnya dari sperma ayahnya Abdullah yang dituangkan ke rahim ibunya Aminah, kemudian hamil, lalu kemudian lahirlah Muhammad SAW, manusia mulia, sebagai sosok bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian menikah, kemudian mulai beraktivitas, berbisnis, sampai akhirnya umur 40 tahun diutus menjadi nabi. Semua ini agar mudah kita ikutin dan ciplak. Dia ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi suri tauladan, dan kita pun menjadikannya sebagai suri tauladan. Dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri tauladan, ada contoh yang baik. Ciplak hidupnya, cara makannya, cara minumnya, cara berpakaian, cara tidur, cara mandi, ya, semuanya, berumah tangganya, bersosialnya, berperangnya, berpolitiknya, dan segala macam. Bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah, ya, kemudian juga selamat di akhirat, nanti masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka, dan ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah sudah utus banyak Nabi dan Rasul. Diutuslah mereka untuk menjelaskan kepada manusia ada Tuhan dan namanya Allah. Memang Allah belum menampakkan dirinya, karena penampakan atau terlihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di surga, dan itu hanya bagi orang-orang beriman saja. Selain orang-orang beriman tidak akan bisa melihat wujud aslinya Allah, karena nikmat terbesar di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Maka dengan diutusnya para nabi dan rasul yang menyampaikan tentang dakwah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ini, itu bukti nyata kalau Allah ada. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kitab-kitab yang dibawa di tangan mereka. Misalnya Nabi Muhammad SAW ada Al-Quran yang kita bisa baca, kalamullah, kita tahu di situ Allah kenalkan dirinya, Allah jelaskan bukti-bukti kemahaberadaannya dan juga kemahabesarannya, ya. Kemudian juga tidak pernah berubah Al-Quran itu, selalu otentik dari awal turun sempurna. Pada saat meninggal Nabi SAW sudah 30 juz lengkap semuanya sampai hari kiamat nanti. Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Apa yang dihafal di zaman Nabi SAW itulah yang dihafal oleh kaum muslimin sekarang, dan terus sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga diberikan mukjizat-mukjizat yang sangat banyak. Selain Al-Quran yang bisa kita rasakan sekarang, di masa hidup beliau SAW ada banyak mukjizat yang bisa nampak di depan mata para sahabat. Seperti pembelahan bulan dengan jari telunjuk beliau SAW. Anda bisa
Baca dalam surah Al-Qamar surah nomor 54 ayat 1 sampai ayat 3. Penjelasan bagaimana Nabi Muhammad SAW waktu ditantang oleh orang-orang Mekah untuk membelah bulan, maka beliau pun menggaris bulan dengan jari telunjuk beliau dan terbelah dua. Sebelahnya di bukit Abi Qubais dan sebelahnya di bukit As-Suwaidat. Semuanya dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim. Dan itu disaksikan oleh orang-orang Mekah. Para ilmuwan sekarang hanya bisa mengatakan, oh bulan itu memang ada garis retakan ya. Kalau Anda tulis di Google foto bulan terbelah, Anda akan lihat di situ dari satelit ditemukan keajaiban dan luar biasa. Di tengah-tengah bulan itu ada garis yang melingkar dan seperti pernah terjadi retakan dan tercabut bulan itu, terbelah dua. Para ilmuwan di sekarang, apalagi orang-orang ateis, cuma mengatakan ini pernah terjadi tapi entah kapan dan bukan mustahil ya akan terulang lagi nanti. Kita sebagai umat Islam sudah ada penjelasannya. Bagaimana Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk bisa mengeluarkan air dari jari beliau di hari Hudaybiyah sehingga banyak orang bisa minum dan berwudu. Waktu itu 1.400 orang sahabat yang ikut bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dalam hadis Sahih riwayat Jabir ya, atau Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya kami kehabisan air di masa Hudaybiyah, maka kami pun mengurumuni Nabi SAW karena tinggal satu ember air lagi. Beliau ingin wudu. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa kalian mengurumuniku? Kata Jabir, ya Rasulullah, tidak ada lagi air, cuma ada di ember Anda sekarang, di wadah Anda sekarang. Kalau Anda selesai, kami akan berebut nih. Karena nggak ada air untuk minum, nggak ada air untuk wudu. Maka mereka para sahabat 1.400 orang itu menyaksikan bagaimana Nabi SAW meletakkan jari beliau atau telapak tangan beliau yang mulia dan keluar dari jari-jari beliau sallallahu alaihi wasallam 5 jari ini air yang mengalir terus saja sampai semua sahabat berhasil selesai berwudu, mengisi kendi-kendi mereka, air itu pun masih mengalir sampai Nabi SAW memberhentikannya. Bagaimana Nabi SAW pernah didatangi oleh orang-orang Ansar yang berkeluh kesah karena memang ya mereka menggali sumur dan airnya asin. Maka mereka pun mengeluh kepada Nabi SAW dan Nabi SAW datang berdoa lalu meludah ke sumur tersebut lalu berubah dari asin menjadi tawar. Bagaimana pohon bersyahadat menyaksikan bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah. Pada saat Rukana, seorang pegulat Jazirah Arab datang dan menantang Nabi SAW untuk gulat. Dan dia menyatakan kalau dia kalah dia akan syahadat. Lalu Nabi SAW berhasil mengalahkannya. Namun dia tidak mau bersyahadat setelah kalah. Dia mengatakan, hai Muhammad, saya tidak akan syahadat sampai pohon ini berbicara. Dia tunjuk sebuah pohon, lalu Nabi SAW menunjuk pohon tersebut, lalu pohon itu bersyahadat didengar oleh orang-orang Mekah. Dan sekian banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW yang menguatkan tentang kenabian beliau. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya melalui Nabi SAW, melalui kitab yang turun dalam Al-Quran. Dan kita bisa mempelajari sejarah Nabi. Masih banyak yang bukti-bukti tertinggal depan mata kita. Adanya rumah Nabi SAW dan ada kuburan beliau di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Adanya masjid beliau SAW. Kita bisa sholat di sana. Bagaimana syariat ini menyebar luas. Bagaimana para ulama dan dai menyampaikan. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda. Buku-buku Islam dicetak, Quran diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Penganut agama terbesar sekarang di dunia, bisa kita katakan kaum muslimin, miliaran jumlahnya secara akumulasi total. Ini bukti nyata, kalau memang ada utusan Allah SWT. Dan memang beliau datang untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Allah memastikan kalau Nabi Muhammad SAW ini, teman-teman sekalian, adalah utusannya. Dalam surah Al-Fatih, ya, di ayat terakhirnya Allah berfirman, potongan ayat ya, di ayat terakhirnya itu yang pertama saja. A'udzubillahi minasyaitonir Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Jadi nggak ada keraguan dalam masalah ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita mau lebih dalam memahami makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi juga bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Makna utusan Allah adalah dia yang akan memperkenalkan kepada kita siapa Allah untuk menyempurnakan potongan awal syahadat kita. Kemudian juga menyampaikan apa yang Allah inginkan sebagai Tuhan.
yang dikenal dengan syariat. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana yang dia perintahkan, mana yang dia larang sebagai raja dan pencipta. Maka kita bisa tahu fungsi Rasulullah SAW sini adalah untuk menyampaikan semua itu. Kalau orang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Anda Muslim, Anda selalu ikrarkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, memang Anda harus mengenal Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin bisa Anda mengenal Allah tanpa mengenal Rasulullah SAW. Diutusnya beliau kepada kita semua ini adalah sebuah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Karena beliau menyampaikan kepada kita sehingga kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita jadi tahu mana yang dibolehkan, yang halal, mana yang tidak boleh dibolehkan, mana haram, mana yang diperintahkan, wajib dan sunnah, mana yang dilarang, haram dan makruh. Makanya kita selalu mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Karena pengucapan salawat ini ya, adalah tanda terima kasih kita kepada beliau SAW. Karena sudah menyampaikan syariat Allah SWT kepada kita. Oleh karena itu fahami baik-baik kedudukan beliau. Jadikan idola Anda, ya, suri tauladan Anda, orang yang selalu Anda rindukan untuk bertemu, Rasulullah SAW. Kita akan coba sebutkan teman-teman pada kesempatan ini hak Nabi Muhammad SAW. Dan ini inti bahasan sebenarnya. Yang paling pertama tentu haknya adalah Anda menyatakan kerasulannya. Karena memang ini makna daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Berarti ini poin pertama. Anda menyatakan bahwasanya memang Muhammad adalah utusan Allah. Dan tidak ada keraguan dalam masalah itu. Berarti untuk mengenal Allah hanya satu sumber, yaitu Rasulullah SAW. Selain sumber ini Anda tidak akan pernah mengenal Tuhan Anda. Anda tidak akan pernah mengetahui apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah larang. Jadi harus faham masalah ini. Dan dalil dari surah Al-Fatih, Allah mengatakan Muhammad Rasulullah. Muhammad benar-benar adalah utusan Allah. Nggak ada keraguan dalam masalah itu. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran membicarakan masalah ini. Kita nyatakan kerasulan beliau. Ya. Pernah satu kali teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad, ya, disebutkan oleh sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, mengatakan Nabi SAW pernah pulang dari salah satu perjalanan safar, kemudian masuk ke kota Madinah. Waktu masuk di pintu gerbang, maka suku yang paling pertama ada di dekat pintu gerbang Madinah itu namanya suku Najjar. Suku Najjar ini teman-teman sekalian adalah suku ibunda Nabi SAW, suku Aminah. Maka pada saat itu waktu beliau masuk, di sana ada seekor unta yang mengamuk, unta jantan yang mengamuk. Unta ini kalau mengamuk bisa menggigit, menyerang. Anda bisa ketik di YouTube hanya sekedar mau tahu saja. Unta mengamuk misalnya. Anda bisa lihat bagaimana luar biasa dahsyatnya unta itu kalau mengamuk. Ya. Yang paling umum dia banyak menggigit orang dan sakit sekali. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, hati-hati depan Anda ada unta yang mengamuk. Nabi SAW dengan sangat tenang mengarahkan unta beliau yang sedang beliau tunggangi ke arah unta yang sedang mengamuk itu. Lalu beliau mengucapkan satu kata saja. Ta'al. Makna ta'al, kesinilah. Pada saat unta itu mendengar suara Nabi SAW, dalam kondisi dia ngamuk mau menyerang siapapun, tiba-tiba dia tenang, kemudian menurunkan lehernya sampai kepalanya mendekati, mulutnya mendekati tanah. Lalu dia jalan pelan-pelan menyeret sampai ke hadapan Nabi SAW. Karena merendahnya kepada Nabi SAW. Setelah sampai ke Nabi SAW, Nabi bilang, mana tali kekangannya? Diberikan, lalu Nabi SAW ikat tali kekangannya. Setelah itu, beliau menyampaikan statementnya. Ini yang jadi saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, tidak ada seorang pun dari jin dan manusia. Maaf, saya ulangi. Tidak ada sesuatu pun di langit ataupun di bumi, baik benda mati atau benda hidup, ya, yang kecuali mereka, saya ulangi, tidak ada satupun benda di langit dan di bumi kecuali mengetahui aku adalah utusan Allah.
Pasti tahu. Batu, air, api, malaikat, angin, semua tahu. Aku adalah utusan Allah. Kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Dan pembangkang dari jin dan manusia ini sedikit sekali jumlahnya. Sedikit sekali jumlahnya. Dari sekian banyak orang, manusia, kurang lebih hampir setengah populasi manusia sekarang semua beriman tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada sebagian di antara mereka yakin tapi belum beriman. Dan sangat sedikit yang membangkang. Jadi memang kita harus mengikrarkan itu. Kalau kita sudah mengetahui, oh ternyata ini adalah utusan Allah, utusan sama Allah, kita harus hormati, kita harus muliakan, ya. Dan kita harus juga mengakui tentang kerasulan beliau. Kalau Anda sudah akuin kerasulannya, maka Anda akan selalu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan Anda. Ini yang pertama. Yang kedua, hak Nabi SAW adalah mencintai beliau. Mencintai beliau. Karena orang kalau sudah cinta pada seseorang yang lain, maka dia akan selalu menjaga hak-haknya dan juga berhati-hati dari apa yang membuat dia tidak suka atau melanggar apa yang dia tidak suka. Mungkin Anda bilang, Ustaz, bagaimana caranya cinta Rasulullah? Kita kan tidak pernah ketemu. Tidak harus ketemu orang cinta itu. Tidak harus ketemu. Saya kasih contoh. Ini contoh bukan untuk dicontohin, tapi contoh sebagai poin untuk bisa memahami saja. Bukankah ada banyak artis yang sudah meninggal di masa lampau gitu, di masa lampau. Tapi mungkin ya setelah ada media kayak kita sekarang, ada rekaman suara, ada cuplikan video, masih diidolakan sampai sekarang walaupun mereka sudah meninggal. Bahkan yang mengidolakannya tidak pernah ketemu. Hanya lihat cuplikannya lalu tertarik. Hanya dengar statementnya, dengar lagunya misalnya. Itu jawabannya Anda sudah tahu. Ya. Nah, itu rasionalnya. Walaupun kita belum ketemu dengan Rasulullah SAW, tetap saja kita bisa mencintai beliau. Bagaimana caranya? Dengan mempelajari syariat yang beliau bawa. Kita pelajari tentang sejarah beliau SAW. Baca tentang kajian atau baca buku-buku menulis tentang sejarah Nabi SAW atau Sirah Nabawi, dan dengarkan kajian-kajian yang menyampaikan tentang sirah beliau. Dari pertama beliau masih belum lahir, sampai beliau lahir, sampai beliau anak-anak, remaja, sampai beliau menikah, berbisnis, sampai dinobatkan jadi Nabi, kemudian setelah jadi Nabi, ya, dari 40 tahun sampai 63 tahun, 23 tahun, 13 tahun fase Mekah, apa saja yang terjadi di sana, bagaimana perjuangan beliau SAW, wahyu yang turun, kemudian juga fase Madinah 10 tahun, bagaimana Allah sempurnakan agama ini dan akhirnya menyebar luas seperti sekarang melalui ya, dakwah-dakwah beliau SAW, bagaimana jihad dan mempertahankan agama Allah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu bagaimana kehidupan ekonomi, sosial, politik, ya, rumah tangga beliau, muamalah dengan anak-anak, dengan sahabat-sahabatnya. Kita bisa pelajari semuanya. Kalau kita sudah pelajari itu muncul rasa cinta kita. Ya. Anda kalau sudah pelajari Sirah Nabawi, Anda jadi suka dengan Nabi SAW. Sisi lain Anda pelajari hadis-hadisnya, penyampaian-penyampaiannya, perintah-perintah untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, ya, larangan-larangan agar jangan sampai melanggar apa yang Allah larang supaya tidak kena hukuman. Maka itu namanya cinta. Ya. Dan subhanallah, bahagianya orang kalau bisa ditanamkan dalam hatinya cinta kepada Nabi SAW. Sampai beliau mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman seseorang antara kalian sampai ia mencintaiku, kata Nabi SAW, melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya. Bayangkan, ibu ayah kita pun kita harus dahulukan Rasulullah SAW dari mereka berdua. Anaknya, bahkan seluruh manusia. Berarti kita diperintahkan memang untuk mencintai beliau SAW. Dan untuk mencintai beliau kita harus mempelajari sejarahnya. Kita mempelajari penyampaian-penyampaiannya. Nanti kita tersentuh secara keimanan. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Artinya makna hadis ini, kalau seandainya ada sesuatu yang Rasulullah SAW perintahkan, tapi orang tua kita tidak suka, tetap kita dahulukan Rasulullah SAW, perintah beliau dari atas orang tua kita.
Kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tapi anak kita tetap ngotot minta, kita jangan iyakan. Karena cinta kita kepada Nabi SAW. Apa yang merupakan ciri Nabi SAW, Anda sibuk mengejarnya, mengerjakannya. Oh, Rasulullah SAW berjenggot, kita juga pelihara jenggot. Oh, Rasulullah SAW menjaga akhlaknya, kita menjaga akhlak kita. Semuanya kita contohi. Begitu orang kalau sudah cinta. Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang mulia dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Rasulullah SAW mengatakan, yang paling cinta kepadaku di antara umatku adalah orang-orang yang hidup sesudahku setelah aku meninggal, belum pernah ketemu, ya, kayak kita ini insyaallah. Di mana salah seorang di antara mereka ingin melihatku walaupun harus mengorbankan seluruh keluarga dan harta bendanya. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi memang kita harus mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kapan Anda merindukan seperti ini, maka Anda termasuk orang yang terhitung paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah maka ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Berarti cintai juga aku, ikuti apa yang aku titahkan, apa yang aku sampaikan. Maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Para sahabat luar biasa cintanya kepada Nabi SAW, sampai pembelaannya luar biasa. Disebutkan dalam banyak buku-buku sejarah, buku-buku sirah. Kalau para sahabat bahkan tidak berani menatap wajah Nabi SAW. Mata beliau tidak berani ditatap karena segannya. Bagaimana Nabi SAW kalau jalan, mereka berlumba-lumba untuk menaungi dengan, ya, memberikan naungan dari pelapa-pelapa kurma supaya tidak kepanasan. Bagaimana Nabi SAW kalau sudah perintah sesuatu, maka langsung dikerjakan, tidak pakai ragu. Apa yang Nabi SAW larang, langsung ditinggalkan tanpa ada keraguan. Sampai ada sahabat-sahabat yang menyampaikan luar biasa, ya. Seperti kasus Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu di Uhud. Abu Bakar pun radhiyallahu anhu cemburu dengan dia sambil mengatakan, sungguh Uhud adalah harinya Talha. Waktu Nabi SAW sendirian terdesak oleh musuh, maka pada saat itu Talha bin Ubaidillah datang, lalu membela Nabi SAW. Bahasa-bahasa yang luar biasa. Sadri duna sadrika, ya Rasulullah. Dadaku ini akan jadi tameng terhadap dada anda. Dan beliau betul-betul buktikan. Semua anak panah yang terarahkan, serangan terarah kepada Nabi SAW ditangkis sama pedangnya. Dan kalau lolos kena dada dia, dia tidak peduli. Nahri duna dahrika ya Rasulullah. Bahkan leherku adalah tameng leher anda ya Rasulullah. Sampai Talha bin Ubaidillah dalam hadis Bukhari Muslim itu betul melindungi Nabi SAW, menutup dengan badannya penuh semua tombak. Ada tombak di tubuhnya, di punggungnya. Ada anak-anak panah banyak, tidak peduli. Sampai dia pingsan. Saking luar biasanya, belum sempat meninggal. Sampai Nabi SAW memberikan julukan, siapa yang mau lihat syahid, orang yang mati syahid tapi masih hidup, lihat Talha. Dan di pipi Nabi SAW itu ada tertancap, teman-teman sekalian, besi, ya. Karena Ibnu Kami'ah dalam kasus perang Uhud pernah memukul, ya, Nabi SAW dengan pedangnya, sehingga topi besi Nabi SAW itu ada yang menancap ke pipi beliau. Karena Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu tidak mau menyakiti Nabi SAW karena sudah sakit. Dia tidak mau cabut dengan tangannya, dengan jarinya. Maka dia tarik dengan giginya sampai giginya ompong. Dan para sahabat mengatakan, kami melihat Talha setelah ompong pun, ya, lebih tampan daripada sebelumnya. Orang biasa kalau ompong kelihatan tidak tampan, tapi Allah berikan itu. Bagaimana sahabat Nabi Khubayb bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu pada saat ditawan oleh orang Quraisy dan akhirnya dibunuh mati syahid. Disiksa hampir satu kota. Ada yang pukul, ada yang gores sama pisau, sama pedang,
luar biasa disiksanya. Mereka memang mau membunuhnya tapi pelan-pelan. Ada di antara mereka orang Quraisy mengatakan begini, "Atawaddu anna Muhammadan makanak wa anta fi ahlika wa malik?" Mau nggak kamu? Saya kami bebaskan kamu. Lalu kau pulang di hartamu dan keluargamu, tapi kau digantikan oleh Muhammad. Lagi dalam kondisi dia disiksa, kesakitan, dan terakhir memang dibunuh oleh orang Quraisy, mati syahid radhiyallahu anhu. Qal, maka beliau berkata, "Lawadittu anni uqtal wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yushaku bisyauka." Lebih baik aku yang mati daripada Nabi SAW tertusuk dengan satu duri. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari, juga At-Tabarani menyebutkan dalam Mu'jamul Kabirnya. Ini luar biasa ini. Bagaimana cinta mereka. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pada saat di antara jenazah yang bergelimpangan di perang Uhud. Sa'ad bin Mu'adz, seingat saya. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang mencarikan Sa'ad untukku? Waktu jenazah dikumpulin semua. Ada sahabat yang jalan, kemudian menemukan dia sudah tergeletak radhiyallahu anhu, jatuh di situ. Dan memang dia akan mati, darah semua ngucur. Maka ada seorang sahabat mengatakan, wahai Sa'ad, waktu lihat dia, Rasulullah SAW mencarimu. Dalam kondisi sudah mau wafat. Apa kata Sa'ad? Sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Dan bilang kepada beliau, Jazahullahu khairan. Afdala ma yu'tillahu anbiya'ahu. Semoga Allah balas beliau dengan kebaikan yang terbaik yang Allah balaskan kepada para nabi-nabinya. Lalu beliau mengatakan, sampaikan juga kepada kaumku, orang-orang Ansar di Madinah. Kalau tidak ada udzur untuk mereka untuk meninggalkan Rasulullah SAW, untuk meninggalkan Rasulullah SAW, untuk juga tidak membela beliau. Tidak ada udzur, maka kemuliaan hanya ada di situ. Lalu kemudian beliau mengatakan, dan sampaikan kepada Rasulullah SAW kalau saat sudah mencium bau surga. Lalu beliau mati syahid radhiyallahu anhu. Di saat mau wafat. Itu luar biasa. Di peperangan-peperangan Nabi SAW, para sahabat berusaha terus membela Nabi SAW. Terus melindungi Nabi SAW. Terus memberikan yang terbaik kepada Nabi SAW. Mereka tidak ingin Nabi SAW sakit sedikit pun. Waktu di perang Badr, mereka membuatkan kemah khusus untuk Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami semua terbunuh, Anda bisa pulang ke Madinah. Dan waktu akan terjadi peperangan antara muslimin dengan orang-orang Quraisy di Badr, karena tadinya tidak ada target peperangan, 40 kafilah, 40 orang yang mendampingi kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Itu sahabat-sahabat yang diajar oleh Nabi SAW untuk menyerang kafilah ini berarti cuma 40 orang, maka keluarlah 314 orang saja. Tiba-tiba saja dengan hikmah Allah SWT, Allah ceritakan dalam surah Al-Anfal bagaimana Allah mudahkan kafilah dagang Quraisy selamat, dan ada pasukan besar Quraisy 1000 orang yang keluar dari Mekah. Karena mendengar muslimin keluar ingin menahan kafilah mereka, mereka keluar. Lalu Allah pertemukan dua pasukan tersebut, 314 melawan 1000 orang. Ini peperangan pertama mereka. Terutama orang-orang Ansar yang ada di Madinah. Kalau Muhajirin, memang mereka punya permasalahan, berseteru dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Tapi orang-orang Ansar di Madinah luar biasa. Lalu kata Nabi SAW, kumpulkan sahabat, bagaimana pendapat kalian ini? Sekarang kafilah dagang menurut Allah sudah sampaikan dari wahyu sudah selamat. Tidak ada hadapan, tidak ada depan kita kecuali perang. Lawan pasukan. Ya. Dalam surah Al-Anfal Allah gambarkan bagaimana mereka berharap, sahabat berharap kafilah jangan bertemu dengan pasukan. Kenapa peperangan pertama mereka? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, jalan dimanapun Anda jalan, kami akan bersama dengan Anda. Nabi SAW berterima kasih. Kemudian Nabi bilang, beritahukan aku pendapat kalian. Umar berdiri mengatakan, ya Rasulullah, ya, jalan saja, kami akan bersama dengan Anda. Satu demi satu orang Muhajirin mengatakan dukungannya. Tapi Nabi SAW belum dengar dari orang Ansar, penduduk Madinah.
Kalau muhajirin tadi orang dari hijrah dari Mekah ke Madinah memang punya masalah perseteruan dengan orang-orang Quraisy Mekah. Ada masalah dengan mereka, harta mereka ada yang diambil, istri anak mereka ada yang diambil oleh orang-orang Quraisy pada saat mereka hijrah ke Madinah. Ya. Nah kalau orang Ansar tidak ada urusannya, kecuali karena masalah keimanan saja. Maka pada saat itu ada satu sahabat namanya Sa'ad radhiyallahu anhu juga. Jadi ada Sa'ad bin Mu'adz, ada Sa'ad bin Ubadah, ya. Ini sahabat-sahabat yang memang dari pimpinan Ansar, 2 orang Sa'ad namanya. Maka Sa'ad pun berdiri lalu mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan kami menginginkan kami orang Ansar. Kata Nabi SAW, benar. Muhajirin wajar punya masalah dengan orang Quraisy, maka mereka mau sekarang berperang. Kalau kalian kan tidak, itu secara tidak langsung Nabi SAW mengatakan iya. Maka kata beliau radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, jangan Anda ragu dengan keimanan kami. Kalau seandainya Anda menyuruh kami untuk masuk ke dalam lautan, kami pun akan ikut. Kami tidak akan pernah ragu dengan masalah itu. Begitu luar biasa cinta mereka. Dan pada saat perang Hunain, dibagi harta-harta rampasan perang pada satu ghanimah, Nabi SAW berikan muhajirin, berikan orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang Ansar nggak dikasih oleh Nabi SAW. Sampai orang-orang Ansar ini ada sedikit gangguan, mereka masih terasa, aduh gimana dia, kok orang-orang depan mata dikasih, kita nggak dikasih. Padahal kita ini keluar dari Madinah membela untuk berperang bersama Nabi SAW. Lalu ada satu orang Ansar bilang, ya Rasulullah, orang-orang Ansar terganggu dengan pembagian Anda. Anda kasih orang lain, tapi Anda tidak kasih orang-orang Ansar. Nabi SAW tanya orang yang Ansar, kamu sendiri bagaimana? Dia bilang, saya bagian dari kaum saya. Maka Nabi SAW mengatakan, kumpulkan Ansar dan jangan ada orang lain selain mereka. Lalu mulai Nabi SAW berkhutbah depan beliau. Ya. Cukup panjang, tapi saya ringkaskan untuk ambil potongan-potongannya. Kata Nabi SAW, wahai orang-orang Ansar, kalian bisa berkata, wahai Muhammad, engkau diusir dari kampung halamanmu Mekah, kemudian kami menyambutmu. Engkau datang dalam kondisi takut, maka kami melindungimu. Kami mengorbankan harta kami. Ya. Orang-orang menolak beriman kepadamu di Mekah, kami beriman kepadamu. Semua itu kalian bisa ucapkan. Tapi aku juga bisa ucapkan, hai Ansar, kalau bukan karena aku diutus kepada Allah kepada kalian, maka dari mana kalian bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dan sekian banyak nasihat Nabi SAW, tapi intinya Nabi mengatakan di akhir riwayat ini, wahai Ansar, bagaimana pendapat kalian? Orang-orang pulang membawa harta rampasan perang, sementara kalian pulang bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Begitu diucapkan kata ini teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Orang-orang pulang membawa harta rampasan mereka, dan kalian pulang membawa Rasulullah SAW. Aku kan pulang bersama kalian. Aku pun tidak ambil harta rampasan perang itu. Itu hanya untuk menenangkan hati mereka, karena mereka mu'allaf, mereka baru masuk Islam. Ada juga orang-orang yang memang diambil hartanya di Mekah, maka aku kembalikan hak mereka. Maka tidak ada satupun dari Ansar kecuali menutup wajah mereka dengan kain imamah mereka sambil menangis terisak-isak, dan mereka mengatakan, kami ridho kepada Allah dan Rasulnya, kami ridho kepada Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan, mereka tidak butuh harta dunia, yang penting mereka bersama Rasulullah SAW. Lihat bagaimana cinta mereka. Ini masih ada beberapa riwayat yang menarik yang perlu kita dengarkan dan kita simak sama-sama, yaitu mencintai juga orang yang beliau cintai. Ini penting sekali. Jadi bukan hanya mencintai Nabi SAW, sehingga ia mencintai syariat beliau, mencintai ya pribadi beliau, tapi juga mencintai siapa yang beliau cintai. Karena poin ini ada sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Islam luput dari mereka. Mereka mengatakan cinta Rasulullah, tapi mereka tidak mencintai siapa yang Nabi cintai. Contoh misalnya para ummahatil mu'minin, istri-istri beliau, ridwanullah alaihinna, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Coba Anda dengarkan dalam hadits Bukhari Muslim, bagaimana Nabi SAW bersabda, la tu'zini fi Aisyah, fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'ati illa Aisyah. Jangan pernah kalian menyakitiku dalam perkara Aisyah. Jangan ganggu, jangan colek-colek, jangan cari-cari kesalahannya. Sesungguhnya wahyu tidaklah turun kepadaku dalam keadaan aku berada di baju istri-istriku selain Aisyah. Dan dalam peperangan Zatus Salasil yang masyhur,
bahwasanya Amr bin As radhiyallahu anhu datang dan menanyakan kepada Nabi SAW pada saat itu, ya Rasulullah, ayyun nasi habbu ilaik, siapa orang yang paling anda cintai? Kata Nabi SAW, Aisyah. Kemudian Amr bin As mengatakan, qultu wa minar rijal, dari kaum laki-laki. Kata Nabi SAW, abuha, ayahnya. Kalau anda cinta kepada Nabi SAW, cintai Aisyah sebagai istri kecinta beliau. Muliakan Aisyah radhiyallahu anha. Muliakan juga ayahnya Abu Bakar. Tidak berlebihan, tidak gulu, tapi menghormati mereka. Ada kelompok Syiah mencaci maki Ummu Aisyah radhiyallahu anha, mencaci maki Abu Bakar. Bagaimana bisa ini? Kekasih Nabi SAW. Tidak pernah cerai semasa hidup, berarti akan bersama beliau di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana anda luput dari poin ini, saudaraku seiman? Cintai siapa yang Nabi SAW cintai. Dan masuk dalam masalah ini globalnya sahabat beliau. Makanya beliau SAW mengatakan dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim, la tasubbu ashabi, jangan pernah caci maki sahabat-sahabatku. La tasubbu ashabi, 2 kali beliau ulangi, jangan kalian caci maki sahabatku. Wa walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, bila seseorang dan terkadang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Biasa orang kalau 1 kilo aja sudah besar sekali, bagaimana kalau seperti gunung Uhud emas diinfakkan? Tidak akan pernah bisa mengalahkan 1 mud atau 2 telapak tangan orang dewasa dari sedekah mereka. Bahkan setengahnya pun kalian tidak akan mampu. Ini poin penting sekali. Cintai juga orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Sukai semua apa yang Nabi suka. Nabi suka dengan akhlak yang mulia. Ada makanan kesukaan Nabi, anda sukai juga. Ya. Cara jalannya, tersenyumnya SAW, semuanya masuk dalam cinta Nabi SAW. Dan tidak kalah penting dalam masalah mencintai Nabi SAW di hak yang kedua ini adalah membela beliau SAW. Ini bentuk cinta. Beberapa tahun yang lalu ada penghinaan terhadap Nabi SAW dengan karikatur. Bela, kita harus bela. Umat Islam peduli. Bahkan terjadi boykotan barang-barang dari Perancis pada saat itu. Dan siapapun yang mengolok-olok Nabi SAW, menghina Nabi SAW. Maksud dalam menghina Nabi adalah menghina orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW, ya, para istri beliau, para sahabat beliau ridwanullah alaihim. Kalau anda menyakiti Abu Bakar, anda seperti menyakiti Nabi SAW, karena anda menganggap Nabi salah pilih mertua, atau mertua Nabi orang jelek. Anda menghina Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha. Anda menghina Nabi SAW karena anda menghina seakan-akan Nabi salah pilih istri. Gimana bisa? Harus hati-hati dengan masalah ini. Yang ketiga, teman-teman sekalian, mentaati Rasulullah SAW. Ini haknya. Kalau tadi yang pertama mengimani tentang kerasulannya, yang kedua mencintai beliau SAW, yang ketiga adalah mentaati. Taat artinya sebenar-benarnya. Apa yang Nabi SAW perintahkan, kerjakan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Selesai. Apapun yang anda mau kerjakan, tanya Rasulullah boleh kan enggak? Cari tahu. Sekarang searching di Google bisa ditahu semuanya. Artikel-artikel banyak. Cuplikan di YouTube cukup banyak, anda bisa nonton. Tinggal ketik masalah apa, ya, ceramah tentang pendapat ulama tentang masalah, misalnya Nabi dukung atau tidak ini, Nabi bolehkan atau tidak, misal halal haram nggak, nah itu akan jelas kok semua. Dan Allah SWT mengatakan dalam surah Muhammad ayat 33, surah nomor 47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusak pahala amal-amalmu. Maksudnya dengan tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Mau beramal tapi tidak ada dalilnya. Ya. Dalam surah Al-Anfal ayat 20 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kamu berpaling darinya dalam keadaan kamu mendengar perintah-perintahnya. Jangan berpaling sama sekali dari perintah Allah dan Rasulnya.
Dan juga Allah memerintahkan dalam surah Al-Hasyr ayat 7 secara langsung bagi orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini potongan ayat ya. Kalau Anda buka surah Al-Hasyr, ini potongan ayat 7-nya. Di ayat 7 tidak lengkap semua kita baca, tapi saksi bahasan saja. Ada potongan di ayat 7-nya. Ya, yang artinya apa saja yang dibawa oleh Rasul, ambil, laksanakan. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Dan apa saja yang dilarang kepada kalian, tinggalkan. Jangan kalian lakukan. Ya. Kemudian dalam hadis beliau riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, kullu ummatin yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang nolak. Semua umatku, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku yang mengaku umat Muhammad SAW, mengaku muslim, masuk surga kecuali yang nolak. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai utusan Allah, siapa yang nolak itu? Tidak masuk surga. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, maka dia masuk surga. Dan siapa yang menolak, bermaksiat kepadaku, maka dia berarti enggan. Dia tidak mau. Ya. Jadi harus difahami masalah ini. Ini poin yang ketiga. Taati Allah dan Rasulnya. Dan ini harus hati-hati sekali. Makanya pernah Abi Dzar radhiyallahu anhu pada saat diutus oleh Nabi SAW menyeberangi Khandak, di perang Khandak, kemudian pergi ke seberang di pasukan Ahzab. Nabi SAW beri pesan, pergilah ke sana, bawa berita untuk aku, tapi jangan lakukan apapun kecuali cuma cari informasi. Apa kata Abi Dzar radhiyallahu anhu? Pada saat saya nyebrang ke sana, saya lihat pada saat itu, ya, Abu Sufyan lagi berada di depan api unggun, lagi panasin, lagi hangatin badannya. Dan saya tahu betul dia. Saya langsung mengambil anak panah saya dan meletakkan di busur saya, tinggal saya tarik, matilah orang ini. Jelas-jelas sasaranku depan mata. Tapi aku mengingat pesan Nabi SAW, jangan lakukan apapun kecuali ambil informasi. Maka aku urungkan niatku tadi. Padahal dengan membunuh pimpinan mereka pada saat itu mungkin sudah bisa dianggap menang karena mati. Tapi Nabi SAW melarang, bukan begitu. Nabi cuma bilang ambil informasi, maka ditaati. Yang keempat teman-teman sekalian, hak Nabi SAW setelah mengakui kerasulannya, mencintai beliau, kemudian mentaati beliau SAW. Yang keempat ini tersendiri, selalu membaca salawat kepada Nabi SAW. Ayat yang masyhur surah Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina inna Allah wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah juga malaikat-malaikatnya membacakan salawat atau bersalawat untuk Nabi. Hai orang beriman, maka bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Selalu bilang sallallahu alaihi wasallam. Setiap nama beliau disebutkan, baca. Jangan bilang, Ustaz, kan saya kalau dalam pengajian begini kan Ustaz selalu bilang Rasulullah bersabda, Nabi SAW bersabda. Apa saya baca selalu sallallahu alaihi wasallam atau satu kali saja? Tentu setiap saat. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, dan dinyatakan hadisnya sahih, al-bakhilu man idza dzukirtu inda walam falam yusalli alayya. Orang yang pelit sebenarnya adalah orang yang mendengarkan namaku diucapkan lalu dia tidak baca salawat untukku. Itu dianggap orang yang pelit. Dan juga dalam hadis yang lain dikatakan ragama anfu mri'in man idza dzukirtu inda walam yusalli alayya. Sungguh terhina seseorang yang mendengarkan namaku disebutkan lalu dia tidak membacakan salawat kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi hadis yang masyhur, man shalla alaihi maratan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang mengucapkan salam kepada aku satu kali, Allah akan berikan ya salam atau membacakan salawat untuknya 10 kali. Ya. Tentu kalau Anda baca artikel-artikel tentang hak-hak Nabi SAW banyak sekali, tapi kita simpulkan di 4 poin ini yang kita harap insya Allah ini sudah mewakili semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul memahami makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan jangan menjadi seperti sebagian orang namanya Muhammad, istrinya Aisyah, tapi tidak ada pribadi Muhammad SAW, dan tidak ada pribadi Ummul Mukminin Aisyah dalam dirinya. Allahu a'lam.